Bismillah. Baik. Hadis 23 ya, belum selesai sepertinya. Kita ulang lagi aja. Kalaupun sudah, kita ulang nggak apa-apa. Hadis 23. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ba'du. Jamaah muslimin ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk kembali melanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in maupun kitab Matan Nabi Syuja' yang sudah terputus hampir 2 bulan ya, atau ya Ramadan kita putus dan Syawal hampir selesai ya, berarti hampir 2 bulan. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi. Semoga Allah beri kepada kita semua rizki, kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam berthalabul ilm. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, baik yang umum seluruhnya dan juga khususnya ibadah kita berkaitan dengan thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya saya ingin memastikan, ini hadis, kalau yang hadis ini sempat saya tandai di hadis 23 atau 24 antara itu, karena saya ragu ya nggak apa-apa, kita mulai 23. Kalau fikih sampai pembahasan apa ya? Yang terakhir ya. Sholat sudah selesai atau tersisa sholat gerhana, sholat khauf? Sholat Jumat terakhir ya. Berarti sholat Id, sholat khauf dan seterusnya. Nah, jazakumullah khair. Baik. Baik, kita mulai. Seperti biasa saya akan baca hadis nomor 23. Di sini Imam Nawawi memberi judul kullu khairin shadaqah. Setiap kebaikan itu ada nilai sedekah. Setiap kebaikan ada nilai sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Silahkan artinya dibaca. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembela dan penuntut bagimu.
Setiap manusia menjalani waktu paginya untuk menjual dirinya kepada Allah atau kepada setan, sehingga dia menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas. Hadis yang penuh dengan makna dan faidah, sebagaimana Nabi kita SAW itu diberi kelebihan di antara nabi yang lain adalah dengan jawami'ul kalim, istilahnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya adalah kalimat nabi ringkas tapi mengandung makna-makna yang luas. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari, seorang sahabat yang mulia, termasuk dari kabilah Yaman yang nisbatnya kepada Ash'ari. Jadi Ash'ari ini ya satu kabilah di Yaman yang sempat mengutus utusan dan mendeklarasikan diri mereka masuk Islam. Ini dulu beliau ikut dalam kafilah tersebut, dan di antara sirah yang disebutkan adalah beliau wafat pada peristiwa wabah taun yang terjadi pada kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab pernah terjadi wabah yang cukup meluas yang disebut dengan wabah taun. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang wafat disebabkan oleh wabah taun. Taib. Maka Al-Ash'ari di sini bukan maksudnya adalah seseorang yang memiliki nisbat akidah Asy'ariyah yang kita sering dengar. Ada Asy'ari, ada Maturidi, ada juga Athari. Bukan, ya. Asy'ari di sini bukan beliau seorang Asy'ari sebagai faham akidah, tidak, tapi Asy'ari sebagai kabilah, nama suku, nisbah kepada suku Asy'ari. Waalaikumsalam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau dan semoga Allah meridai seluruh para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, ya, di sini secara lafadznya dijelaskan, maksud dari tuhur adalah, kalau di situ langsung diartikan kebersihan, ya. Sedangkan tuhur yang dimaksud adalah fi'lu ma yatarattabu alaihi raf'u hadatsin au izalatu najasin. Melakukan aktivitas yang dengannya bisa mengangkat hadas atau aktivitas yang dengannya bisa menghilangkan najis atau melakukan taharah. At-tuhur ini maksudnya adalah melakukan taharah. Sedangkan kalau diartikan kebersihan secara mutlak, apakah setiap kebersihan maknanya taharah? Tidak. Ya. Termasuk makna kebersihan adalah seseorang membersihkan masjid dari debu. Itu namanya kebersihan. Tapi apakah disebut taharah? Tidak. Taharah bisa kita sematkan kepada perbuatan itu jika di masjid itu ada najis, kemudian dia bersihkan, maka disebut sedang melakukan taharah. Maka memaknai kebersihan, memaknai tuhur dengan kebersihan, fihi nazar, ini ada beberapa catatan. Jika kebersihan yang dimaksud adalah kesucian atau bersuci, maka ya. Tapi kalau kebersihan jika dimaknai mutlak, maka bukan itu maksudnya. At-tuhuru syatrul iman, karena di sini kebersihan diberi hukum dengan syatrul iman. Syatrul iman, syatrul syai'i ay nisfuhu, setengahnya keimanan. Maka kebersihan yang kaitannya dengan setengah iman adalah kebersihan yang berkaitan dengan taharah. Makanya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang banyak taubat dan menyukai orang yang banyak bertaharah. Dan tentu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan taharah. Ya, di antaranya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an yang masyhur, tidaklah seseorang tawaddoa, berwudu fa ahsanal wudu, dan wudunya bagus,
ya, kharaja khatayahu hatta min baini tahti atfarihi atau kama qala Nabi SAW, maka kesalahan-kesalahannya akan gugur, bahkan akan keluar dari ujung-ujung kukunya bersamaan dengan air wudunya. Artinya thaharah itu bisa menggugurkan dosa. Tentu dosa-dosa yang gugur lagi-lagi kalau kita menemukan pengampunan dosa, penghapusan dosa masa lalu, itu berbicara dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar syaratnya harus taubat dengan taubatan nasuha. Ya, ketika kita membaca hadis al-jumu'atu ilal jum'ah, satu Jumat kepada Jumat yang lain, ya, satu Id kepada Id yang lain, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, adalah penghapus dosa-dosa. Itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar, maka ini butuh taubat nasuha. Maka di sini tentu maknanya bukan kebersihan secara umum, tapi maknanya adalah thaharah, bersuci. Dan juga di antara hadis berbicara tentang keutamaan bersuci, ya, hadis Bilal bin Rabah, di mana Nabi SAW di malam hari bermimpi masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi mendengar suara terompah dari Bilal. Maka Nabi bertanya kepada Bilal apa yang dia lakukan. Maka Bilal menjawab, tidaklah aku azan kecuali setelah itu aku melaksanakan 2 rakaat sholat, dan tidaklah aku batal dari wuduku kecuali aku segera kembali berwudu. Jadi senantiasa dalam kondisi suci. Maka Nabi SAW lihada, oh iya ini pantas, ya, bima sambaktani ilal jannah, apa yang menjadikanmu mendahuluiku masuk surga, karena aku mendengar suara terompah. Dijelaskan 2 alasan itu, maka Nabi mengatakan lihada, oh iya pantas, sebab itulah yang benar-benar menjadikan kamu masuk surga. Makanya di sini bahkan disebut syatrul iman, setengahnya iman. Setengah iman, ada ulama yang memaknai begini. Iman di sini dimaknai dengan sholat. Setengahnya sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah thaharah. Maka sesuatu yang menjadi syarat, maka dia seolah-olah mengambil setengah bagiannya. Paham ya? Iman, karena terkadang Al-Quran itu menggunakan lafadz iman, maksudnya adalah salat. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para mufassir mengatakan maksud iman kalian di sini adalah salat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka ada yang memaknai setengah salat itu dengan mengartikan iman sebagai salat, sedangkan syarat sah salat adalah maka thaharah ini mengambil setengah bagian dari sholat. Dan di lafaz hadis ini dimaknai iman. Ada juga yang memaknai maksud dari iman ya iman, keimanan. Dan keimanan itu ya keimanan itu mampu menghapuskan seluruh dosa besar maupun kecil. Jadi ketika orang masih dalam kondisi kafir, belum masuk Islam, lalu dia masuk dalam Islam, maka Islamnya ini ya jubbu ma qablahu, menghapus seluruh dosa. Kalau masuk Islam ini menghapus seluruh dosa besar maupun dosa kecil, hapus semuanya, tak tersisa. Ya, dosa besar maupun dosa kecil hilang semuanya. Nah, sedangkan setelah masuk Islam, ya, thaharah ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka ini seolah-olah mengambil setengah bagian, begitu ya. Mengambil setengah bagian dari fungsi iman. Karena kalau iman itu kalau iman masuk dalam hati seorang kafir, itu akan menghapuskan dosa besar maupun dosa kecil. Tapi setelah masuk Islam, thaharah itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa kita kan ada 2 model, dosa besar, ada dosa. Maka ini ada yang memaknai setengah iman, maksudnya begitu. Ada juga yang memaknai tadi iman bermakna sholat. Ala kulli hal, apapun itu,
dari dua keterangan yang tadi kita sampaikan, dua-duanya memberi informasi kepada kita tentang pentingnya taharah. Pentingnya taharah. Kalau kita bisa menjadi orang yang menjaga taharah kita, di mana setiap kali kita melakukan pembatal wudu, kita berusaha untuk segera berwudu lagi dalam kondisi suci, maka itu adalah satu aktivitas yang sangat baik. Dan itulah yang menjadi rahasia Bilal masuk surga, terompahnya terdengar di surga sebelum beliau sendiri wafat. Beliau belum wafat tapi sudah didengar terompahnya di surga. Ini bisa kita amalkan juga. Nah, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Jadi di antara kejadian di hari akhir yang wajib kita yakini bahwasanya adanya nanti di hari akhir itu yang namanya mizan, ada namanya sirat, ada namanya mizan, ada namanya haud, ada namanya apa lagi? Tentu surga dan neraka, ada namanya mahsyar. Ini kita wajib meyakininya, dan ini bagian daripada rukun iman kepada yang gaib. Iman kepada hal-hal yang gaib, termasuk diantaranya adalah mizan. Mizan itu apa? Mizan itu adalah timbangan untuk menimbang amal perbuatan kita, baik dan buruknya. Jadi timbangan itu bukan timbangan yang menimbang sesuatu yang bersifat hissi. Hissi itu sesuatu yang bisa diindra, enggak. Ya, bukan timbangan seperti sekarang, timbangan 1 kilo dengan barang 1 kilo, ya kan? Mengukur 1 kilo sudah sama atau belum, 2 kilo sudah sama. Tidak. Tapi timbangan ini sifatnya ma'nawi, karena yang ditimbang adalah amal perbuatan. Makanya kalau kita bicara timbangan pada hari akhirat, kita sudah melepas pikiran kita berkaitan dengan timbangan-timbangan di dunia. Timbangan di dunia itu harus pakai beban, dan di akhirat enggak. Di akhirat itu amalan kita ditimbang. Dan tidak masuk akal. Menurut akal kita sekarang mungkin tidak masuk akal. Di antaranya disebutkan hadis yang sering saya sampaikan di sini tentang permintaan Nabi Musa untuk diajarkan kalimat, ya kan? Ya Allah, alimni, tolong ajarkan aku kalimat yang khusus untuk aku, dan kalimat ini istimewa, yang memiliki nilai yang begitu besar. Aku minta, karena Nabi Musa ini suka mau mendapat sesuatu yang sifatnya khusus untuk dia, apa istilahnya itu ya, pokoknya VIP lah gitu ya. Dia nggak mau yang level biasa gitu, pokoknya yang bagus. Maka Allah menjawab, "Qul," katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa protes, ya Rasulullah, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna dzalika, semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Saya pengen kalimat yang khusus. Maka Allah menjawab, wahai Musa, seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan. Nah, ini sedang bicara mizan. Ya. Dan seluruh makhluk yang aku ciptakan, ya semuanya itu diletakkan di timbangan yang lain, ya, maka pastilah timbangan yang berisi makhluk-makhlukku seluruhnya ini akan terbang, tidak kuat menahan timbangan la ilaha illallah. Maka ini sifatnya ma'nawi, bukan hissi. Maka nggak berlaku itu timbangan-timbangan akal kita, kan kita mikirnya la ilaha illallah bentuk fisiknya kayak gimana sih, kok bisa mengalahkan berat. Anggaplah semua isi alam semesta ini kan ada buminya, ada semua planetnya, ada mataharinya yang beratnya luar biasa. Itu kalah dengan ucapan la ilaha illallah. Maka ketika Nabi memberitahu kepada kita bahwasanya walhamdulillahi tamlaul mizan, alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan, memberatkan timbangan, maka jangan remehkan kalimat ini, ya, karena Nabi yang sudah diberitahu Allah, dan ini valid bahwasanya ucapan alhamdulillah yang kita anggap remeh,
itu ternyata memiliki timbangan yang amat berat dan amat dahsyat yang akan kita temui nanti dalam kehidupan akhirat. Maka jangan remehkan zikir-zikir. Alhamdulillah. Bahkan Nabi mengatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya, subhanallah, alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi atau kalimat itu memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau kalimat ini diucapkan seolah-olah kita nih punya simpenan pahala seluas langit dan bumi. Hanya sekedar alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka ini yang mungkin kita sering lalai zikrullah ya di saat kita sedang sedang bengong lah, sedang tidak ada aktivitas. Apa sih yang menghalangi kita menggerakkan bibir kita dengan zikir kepada Allah? Baik itu membaca istighfar, baik itu membaca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Bahkan yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang kita hafal semua, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, siapa yang hafal ini? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun. Allah ingatkan harta yang kalian miliki, keturunan yang kalian miliki, zinatul hayatid dunya. Mau apapun itu, mau kamu cintai kayak apapun itu, hakikatnya adalah bagian dari perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan yang al-baqiyah yang akan tetap dan itu adalah bagian dari kesolehan, khairun, lebih baik untuk kalian perhatikan thawaban secara pahalanya, wa khairun amala, dan adalah sebaik-baik harapan kita nanti di kehidupan akhirat. Abdullah bin Abbas mengatakan maksud al-baqiyatus shalihat itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah al-baqiyatus shalihat yang akan benar-benar itu tafsir beliau kepada ayat ini. Ada juga yang menafsirkan harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, tetapi kalau kamu bisa kekalkan itu lebih baik daripada sekedar kamu nikmati di dunia. Ya, kamu kekalkan. Bagaimana cara mengekalkannya? Ya dengan memberi meletakkan anak ini pada posisinya sehingga saat kita wafat dia pun tidak lupa untuk mendoakan kita, tidak lupa untuk tetap menjadi pribadi yang soleh, sehingga segala kesolehan yang dilakukan akan menjadi kebaikan kita juga mendapat pahalanya. Begitu juga harta, bagaimana harta itu ketika diletakkan, perhatikan betul pos-posnya, jangan sampai diletakkan pada hal-hal yang di dalamnya ada unsur kemaksiatan. Maka ini bisa dikekalkan. Nah, ada juga yang menafsirkan begitu. Ya. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan ketika bicara al-baqiyatus shalihat, beliau mengatakan itu adalah 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ini Nabi ingatkan tentang masalah mizan, timbangan, yang mana timbangan itu akan diberatkan oleh zikir-zikir kita selama di dunia. Maka marilah kita melazimi kapanpun itu, dimanapun itu, kecuali di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang tidak pantas ya, seperti di dalam WC misalnya, atau saat sedang qadil hajah, atau sedang melakukan aktivitas jima. Maka ini boleh melakukan zikir sebelumnya, tapi saat melakukan itu tidak dianjurkan melafalkan zikir, karena itu bukan tempat-tempat yang pas untuk berzikir. Tapi secara umum zikir itu dianjurkan. Alhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kemudian Nabi mengatakan was-shalatu nur. Salat adalah cahaya. Ya. Kita tahu bagaimana kedudukan salat. Ya. Kita tahu bagaimana kedudukan salat dalam Islam, bagaimana ya sering kita bicarakan.
Di sini beliau mengatakan fahiya nurun ma'nawiyyun yustada'u bihi fi turuqil hidayati wal haqq kama yustada'u bid-diya'il madhi ila at-tariqil qawim was sulukis salim. Bahwa salat akan menjadi cahaya yang sifatnya maknawi, bukan hissi lagi. Kalau cahaya hissi itu kan cahaya yang bisa kita indra, ya. Misalnya lampu ini kita matikan, kemudian kita nyalakan, maka kita akan melihat ada cahaya. Ini namanya cahaya yang sifatnya hissi, yang bisa diindra. Nah, di sini salat sebagai cahaya ini sifatnya maknawi. Maknawi itu artinya bukan sesuatu yang bisa diindra, tetapi fungsinya sama. Fungsi cahaya yang bisa kita indra, bisa kita lihat, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada kita, ya, tempat barang-barang di mana, ya kan? Kalau seandainya mati kita nggak lihat, ada fulan, ini siapa, fulan, jalannya mana. Kalau mau lewat ke sana, saya misalnya mau ke belakang, saya nggak bisa menghindar karena saya tidak melihat, karena tidak ada cahaya. Sama, sholat itu fungsinya sama, menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, menjadikan terang pandangan kita terhadap dunia, menjadikan terang pandangan kita terhadap akhirat. Ya. Makanya sering para ulama itu mengingatkan tentang sholat. Jadi ada orang banyak maksiat, minta nasihat, disuruh sholat. Kenapa? Karena sholat itu kalau tetap dia lazimi, suatu saat dia akan digeser, akan menjadi wasilah dia menerima hidayah. Tapi kalau sudah buruk kelakuannya, nggak sholat, ya kacau balau. Karena Nabi menyebut was-sholatu nur, sholat itu akan menjadi cahaya. Makanya fungsi sholat yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan al-fahsya, ya, dari perbuatan fahisyah. Fahisyah itu biasanya keburukan yang berkaitan dengan perzinahan dan sejenisnya, wal munkar, dan juga dari kemungkaran. Dia akan mencegah kita. Maka sholat ini akan memberi efek yang luar biasa jika dilakukan, walaupun orang itu saat itu masih banyak melakukan maksiat, karena nanti sholat itu akan menggeser dia, tadi sudah kita sampaikan, dari jalan-jalan keburukan. Nah, maka Nabi menyebutnya was-sholatu nurun. Berkaitan dengan penjagaan, ya, atau kita akan dijaga dari kesesatan jika kita melaksanakan sholat dengan baik. Satu hadis dari Ubadah bin Ibn Samit dari jalur Imam At-Tabarani, Nabi bersabda, "Idza hafadzal 'abdu 'ala salatihi," jika seorang hamba menjaga salatnya, fa aqama wudu'aha, wudunya dia tegakkan dengan sebaik-baiknya, wa ruku'aha, rukuknya pun dilaksanakan dengan baik, tidak buru-buru, wa sujudaha, sujudnya pun juga dilaksanakan dengan baik, wal qira'ata fiha, dan bacaan di dalamnya pun dia baca dengan baik, qalat lahu, maka salat akan berkata kepadanya, seolah-olah ini salat akan mengatakan kepada kita, hafizakallahu kama hafidtani. Jadi berdoa salat ini untuk kita, semoga Allah menjagamu wahai fulan sebagaimana engkau telah berusaha menjagaku, wa sa'ida biha ila sama, maka pahala dari amalan salat ini akan naik ke langit, walaha nur, memiliki cahaya yang khusus, tantahi ilallahi azza wa jalla, yang sampai pada Allah azza wa jalla, fatashfa' li sahibiha, lalu salat ini nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Nah, Allah memberi izin pada salat untuk memberikan syafaat. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan. Nah, sedekah itu menjadi burhan. Apa makna burhan? Ya, burhan itu maknanya adalah sebagai ciri, sebagai tanda, sebagai bentuk kejujuran imannya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah, bahkan dari kalimat sedekah itu sendiri ada
kemiripan dengan kata sidqun, kejujuran. Maka sedekah itu menjadi ciri kejujuran iman. Makanya dalam hadis ini pun disebutnya burhanun. Sedekah itu bagian daripada burhan, tanda keimanan, ya, sebagai ciri keimanan. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan ini ada satu hadis, ya, riwayat Abu Daud. Nabi bersabda, "Salasun." Ada 3, man fa'alahunna, siapa yang melakukan 3 hal ini, faqad ta'ima ta'mal iman, maka dia benar-benar merasakan, ya, manisnya iman. Siapa saja? Man abadallah wahdah. Siapa saja menyembah Allah saja satu-satunya. Wa annahu la ilaha illallah. Ya. Lalu dia benar-benar mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik kepadanya. Wa adda zakata malihi tibatan biha nafsah. Dan dia benar-benar menunaikan zakat hartanya dengan penuh kerelaan hati. Rafidatan alaihi fi kulli am, yang dia lakukan dengan penuh kerelaan pada setiap tahunnya. Maka 3 hal ini jika dilakukan, ta'ima ta'mal iman, yaitu menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik, dan dia mengeluarkan zakat hartanya tibatan fi nafsihi, dengan hati yang penuh kelapangan. Memang tidak mudah, ya. Makanya sedekah itu disebut burhan, bukti iman. Kenapa? Karena memang tidak mudah mengeluarkan harta, ya. Kalau tidak didasari iman, maka dia akan berpikir, ya, layaknya keumuman orang berpikir, ini harta atas jerih payah sendiri, jerih saya sendiri, kenapa saya keluarkan? Ya. Makanya berat, ya. Seperti ucapan Qarun itu kan, ketika dia berhujjah kepada Nabi Musa, Allah abadikan dalam firman-Nya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwati qala lahu qawmuhu la tafrah. Terus sampai beliau mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini, ya, atas jerih payahku dan atas kecerdasanku. Ya. Jadi dia lupa bahwasanya yang cerdasnya kayak dia itu juga ada, yang jerih payahnya kayak dia itu juga banyak, tapi tidak mendapat seperti apa yang dia dapatkan, kan gitu kan. Orang yang pintarnya kayak dia apakah enggak ada? Ada. Orang yang kerjanya sekeras dia apakah tidak ada? Ada. Tapi apakah Allah berikan sama rizkinya? Kenapa Allah banyakkan di sini rizkinya? Tidak dibanyakkan kepada fulan, karena memang supaya kita sadar semua itu murni pemberian Allah. Semua murni. Maka dengan menyadari itu, kita akan memiliki hati yang qanaah, melihat fulan yang kerjanya tidak seperti kerjanya dia banting tulang sampai 12 jam, 13 jam. Ada yang hanya beberapa jam, tapi Allah berikan kelebihan. Ya sudah, itu memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi jatah rizki di kehidupan dunia. Kami memberi, ya. Jadi tidak diraih dengan kerja keras. Kerja keras betul, tapi bukan satu-satunya sebab, ya. Seseorang mendapat rezeki adalah kerja keras. Kalau memang itu ukurannya, kenapa yang kerja kerasnya sama tapi tidak mendapatkan jumlah rezeki yang sama? Baik, makanya disebut sedekah itu burhan. Sedekah itu menjadi bukti iman, ya, yang mana orang-orang munafik ini khususnya, semoga Allah lindungi kita semua dari sifat kemunafikan, itu memang di antara cirinya tidak menyukai sedekah. Bukan hanya nggak suka, tidak suka sedekah, dan suka menggembosi orang yang pengen sedekah. Ya kan? Kita ingat peristiwa perang Tabuk itu kan? Ada orang munafik itu lucu lah gitu ya. Melihat orang yang ngasih sedekah banyak, komennya apa? Alah,
dia cari muka gitu, cari muka di hadapan Rasulullah. Dia nggak sedekah, dia tapi suka komen sama orang yang sedekah. Kemudian ada orang yang hanya membawa satu mud untuk disedekahkan dalam perang Tabuk. Kemudian orang munafik ini mengatakan, Allah nggak butuh sedekahnya dia sedikit sekali. Dibawa perang itu cuma buat makan setengah, isi perut aja itu nggak cukup kan gitu kan. Jadi ada yang sedekah banyak komen, sedekah sedikit juga. Allah mencela mereka, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'mina fis shadaqat. Orang-orang yang suka mencela orang-orang yang sedekah dengan jumlah yang sedikit. Ya, walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum, suka meremehkan mereka, sakhirallahu minhum. Allah hinakan mereka. Walahum adzabun muqim, Allah berjanji akan memberikan azab yang pedih bagi mereka nanti di akhirat. Maka ini orang munafik enggak suka sedekah. Bukan hanya nggak suka sedekah, nggak suka ngelihat orang sedekah. Nah, ini a'adzanallahu minan nifaq, semoga Allah lindungi kita dari kemunafikan. Kemudian was-shadaqatu burhan was-sabru dhiya, kesabaran itu memiliki cahaya. Baik, adzan dulu nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Was-sabru dhiya, dan sabar adalah gimana sih itu diartikan? Kesabaran bersinar di situ. Kesabaran adalah sinar. Nah, beda antara sholat menggunakan kalimat nur, cahaya. Ya, biasanya cahaya itu tidak sekuat sinar. Biasanya kalau matahari itu disebut sinar, kalau bulan itu cahaya. Karena memang sumber cahayanya itu memang ada di matahari dan dia lebih kuat. Dan sabar kenapa disebut dengan dhiya? Karena sabar ini membutuhkan kekuatan lebih untuk melaksanakannya. Kita ini untuk bisa bersabar itu tidak mudah, karena sabar itu habsun nafsi, menahan diri dari tasakhut, dari beranggapan buruk, dari bicara kotor terhadap takdir Allah. Ya. Habsun nafsi juga, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga sabar adalah habsun nafsi, menahan diri saat meninggalkan larangan Allah, menahan diri untuk tetap kuat meninggalkan larangan Allah, menahan diri untuk tetap kuat melaksanakan perintah Allah, dan menahan diri untuk tidak berkata buruk, tidak beranggapan buruk terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dan ini susah. Tetapi banyak para nabi ketika dipuji karena sabar. Inna wajadnahu sabira. Allah memuji Nabi Ayub, ya. Inna wajadnahu sabira innahu awwab. Kami dapati beliau ini orang yang penyabar. Nah, kemudian sabar juga disebutkan dalam sifat-sifat Nabi banyak, ya. Saya tidak hadirkan ayatnya sekarang. Banyak sekali mereka dipuji karena sabar. Karena memang ini tidak mudah dilakukan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang masyhur, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar ketika ditimpa musibah. Siapa mereka itu yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bicara tentang musibah, sabar. Karena sabar tadi ada 3, sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menerima takdir Allah. Ini alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Baik, was-sabru diya. Wal Qur'anu hujjah, dan Al-Qur'an adalah hujjah. Ya, di situ diartikan penentang, pembela atau menjadi penuntut. Nah, ya, penuntut bukan penuntun, penuntut. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela kita, yang akan bahkan memberi syafaat sebagaimana sabda Nabi, ya, yang sering dibacakan para mubaligh dalam Ramadan. Quran itu yashfa' li sahibihi, akan memberi syafaat kepada mereka yang membacanya, maka dia menjadi penolong, ya. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi penuntut, dia akan menantang kita, menentang kita, ya. Bisa karena kita sudah tahu hukumnya, kita langgar, gitu kan. Bisa karena kita membaca ayat-ayat berkenaan tentang celaan orang melakukan ini dan itu, kita sendiri yang melakukannya, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rubba qari'il Qur'anu wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang membaca Quran sedang Al-Quran dalam posisi melaknat dirinya sendiri. Jadi kita baca inna Allah melaknat orang-orang fasik, kita sendiri fasik, gitu kan. Kita lagi baca inna Allah la yuhibbudz zalimin, kita sendiri zalim. Maka ini kita sedang baca Quran tapi sedang melaknat diri sendiri. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang membaca Quran dan Quran sedang melaknatnya. Tapi apa berarti Gus nggak usah baca Quran aja Ustaz biar nggak melaknat diri? Ya, salah juga. Ini maksudnya Quran bisa menjadi pembela kita dan juga bisa menjadi sebaliknya, penuntut kita. Penuntut bahkan jika kita jarang baca, maka kita nanti masuk kategori orang yang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan dengan batas yang paling minimal membacanya. Meninggalkan kan bertingkat. Meninggalkan mengamalkan, meninggalkan berhukum dengan Al-Quran, meninggalkan, ya, macam-macam, banyak disebutkan para ulama ketika membahas surat Al-Furqan itu. Termasuk meninggalkan yang batas minimal adalah meninggalkan baca Quran. Kalau dia baca aja malas, mana mungkin dia mau mengamalkan, mana mungkin mau bertahkim dengan Al-Quran, mana mungkin. Dari yang batas minimal pun dia akan terkena celaan Al-Quran. Maka wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu, ya, bangun di pagi hari, ada yang menjual dirinya kepada Allah. Dan memang layaknya kita menjual diri hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun yang lain. Kita jual diri kita semurah-murahnya kepada Allah, ya. Tetapi kalau berkaitan dengan menjual diri kepada manusia, mohon maaf, ya, nggak bisa. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu berpagi hari dalam kondisi menjual dirinya kepada Allah atau menjual dirinya kepada setan. Famu'tiquha, kalau dia jual dirinya kepada Allah, maka dia sedang berupaya membebaskan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, kalau dia menjual diri kepada setan, berarti dia sedang berusaha masuk ke dalam neraka. Kita beraktivitas pagi hari itu dengan dua potensi saja. Kita sedang berusaha membebaskan diri dari neraka atau sedang menjerumuskan diri ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa kita amalkan, dan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin jika ada pertanyaan, tafadhol. Cukupkan pembahasannya. Bagaimana cara kita untuk membedakan atau mengetahui mana itu dosa besar dan dosa kecil? Naam. Yang kedua, bahwasanya syirik besar itu dapat menghapus semua amalan. Bagaimana orang yang awalnya beriman kemudian jatuh ke dalam kesyirikan, kemudian dia taubat, apakah amal itu bisa kembali lagi atau sudah ternyata? Naam. Barakallahu fikum. Pertama, beda dosa kecil, dosa besar. Itu dibuat satu kaidah oleh Ibnul Jauzi. Ya, di antara yang saya ingat lafadznya, setiap dosa yang diancam neraka
ya kan? Atau diancam hukuman di dunia, yaitu terkena hukuman had, seperti mencuri potong tangan, berzina dirajam. Ya, ini berarti dosa yang terkena ancaman di dunia. Jadi setiap dosa yang diancam neraka, diancam hukuman had di dunia, pelakunya dilaknat. Ini termasuk berbicara dosa besar. Kemudian atau digunakan lafadz kabair. Karena terkadang hadis berbunyi minal kabairi. Satmur rajuli walidayhi, di antara dosa besar adalah orang mencela orang tuanya. Kalau zaman sekarang mungkin banyak ya orang mencela orang tuanya, tapi di zaman sahabat kaget, loh, apakah mungkin orang mencela orang tuanya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Naam, dia mencela orang tuanya orang lain nggak terima, balas mencela orang tuanya." Maka ini mencela orang tuanya dengan wasilah mulut orang lain yang dia cela, gitu kan? Maka ini Nabi menggunakan lafadz minal kabair. Maka penggunaan lafadz langsung menggunakan lafadz kabair. Nah, ini yang saya ingat kaidah yang disebutkan para ulama tentang dosa besar. Baru setelah itu nanti diturunkan dosa besar itu apa saja. Ini kaidah umumnya. Maka nanti dilihat hadis-hadis yang ada ancaman neraka, laknat, ancaman hukuman di dunia, atau menggunakan lafadz kabair dan seterusnya yang tadi kita sampaikan, maka nanti dikategorikan sebagai dosa besar. Makanya pengkategorian dosa besar itu terkadang ulama beda-beda. Ada yang ketika menulis kitab kabair jumlahnya ada 70. Ada yang menulis kabair jumlahnya sampai 100 dosa. Ada yang sampai 100 sekian dan seterusnya. Tapi intinya semuanya merujuk kepada kaidah ini. Maka itu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Syirik. Syirik menghapus amal kebaikan. Naam. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan hapus semua kebaikanmu dan kamu menjadi orang yang merugi. Apakah taubat bisa dari kesyirikan? Sangat bisa. Semua dosa bisa ditaubati sebelum berakhir masa tidak boleh bertaubat, ya, seperti nyawa di kerongkongan, seperti matahari terbit dari arah barat. Selama itu belum terjadi, taubat masih bisa dilakukan. Dalilnya dalam surat Al-Furqan, ya. Di halaman yang terakhir itu gimana bunyinya, saya lupa. Bentar, saya buka dulu. Secara jelas di sini dijelaskan tentang syirik pun diampuni. Yang penting taubat. Ayat 68 halaman terakhir. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala yaqtulunan nafs. Ini tentang ibadur rahman. Ibadur rahman adalah orang yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, tidak berzina. Ini kan dosa besar semua. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan ini semua, yalqa athama, berarti dia melakukan satu hal yang besar dosanya. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah, di akhirat akan dilipat gandakan azabnya, wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di neraka selama-lamanya, illa man taba, kecuali yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, beramal salih, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka dia mengganti keburukan dengan kebaikan, wa kana Allahu ghafurur rahimah, Allah itu maha ghafur, maha pengampun dan maha pengasih. Maka ini landasan bahwasanya orang yang berbuat syirik sekalipun bisa nggak taubat? Bisa.
Tidak ada masalah. Nah, cukup bertaubat, tidak perlu syahadat ulang ya, bertaubat. Perlu syahadat ulang kalau sudah dihukumi oleh misalnya MUI menghukumi seseorang murtad misalnya. Maka dia kalau mau Islam lagi harus syahadat ulang, syahadat lagi. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar berupa kesyirikan, apakah perlu syahadat lagi? Tidak. Bertaubat sudah, maka itu sudah cukup. Nah, barakallahu fiik. Cukup? Enggak, maksudnya tadi Ustaz, kalau tadi kan dihapus semua amalannya dengan syiriknya. Oh, maksudnya kembali lagi. Dengan dihapusnya itu dia dapat lagi dah itu ya. Baik, ada harus beramal baru lagi. Baik, begini. Baik. Berkaitan dengan itu, kita ingat hadis Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu dia orang yang baik di masa jahiliyah, suka berbuat kebaikan dan orang yang suka berderma dengan hartanya di sebelum Islam. Kemudian masuk Islam, kemudian bertanya kepada kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam apakah kebaikan saya dihitung pahala dulu semasa kafir? Maka Nabi menjawab, kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan masa lalumu. Tapi kata para ulama, kebaikan di sini adalah kebaikan yang sifatnya sosial, bukan kebaikan yang bersifat ibadah. Misalnya dia dulu di masa kafirnya pernah tawaf. Apakah tawafnya bernilai ibadah karena masuk Islam dia? Tidak. Dia pernah misalnya menyembah patung, kan ibadah menurut dia. Apakah itu jadi dapat pahala? Tidak. Nah, artinya di sini ada amalan yang ngikut, kebaikan yang ngikut. Ini dalam fi halil kufri. Maka orang yang muslim kemudian melakukan kesyirikan, apakah bisa kembali lagi kebaikannya? Sangat bisa. Tadi yang ayat yang 67, 68, 69-nya kan Allah berfirman, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dia mengganti keburukannya dengan mengganti keburukannya yang pernah dia lakukan, yaitu kesyirikan, dengan kebaikan. Allah memujinya. Maka Allah Maha Kuasa, dan seandainya dia minta kepada Allah agar apa yang dihapus dikembalikan, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Bahkan Umar itu doanya berkaitan dengan takdir lebih unik lagi. Ya Allah, saya nggak tahu catatan takdir saya ini di akhir menjadi orang baik apa orang buruk. Kalau seandainya engkau takdirkan aku dalam catatan takdir itu adalah orang buruk di akhir, tolong hapus ya Allah. Masukkan aku kategori orang baik. Kan itu agak ekstrim doanya, tapi boleh nggak? Boleh saja kita minta. Kan nggak tahu kita ini nanti. Ya Allah, maka lafadznya saya ingat, Allahumma in katabtani fi qaimatil asqiya. Ya Allah, jika engkau tulis aku sebagai orang terkategori orang yang merugi di akhirat, tolong hapus catatan itu, pindahkan aku dalam kategori orang-orang yang bahagia, beruntung gitu. Allah Maha Mampu, dan itu ada hadis-hadis, walaupun saya tidak dapati hadis yang spesifik berbicara tentang kebaikannya akan dikembalikan, tapi orang kafir saja bisa kebaikannya ngikut yang dulu, padahal syarat kebaikan diterima itu Islam, ya kan? Tapi itu bisa ikut. Disebabkan taubatnya dia, disebabkan masuk Islamnya dia. Cukup? Cukup ya? Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.